Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Hafiz Hasifa dengan NPM 231506172. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkaian saya ya, IoT di sini. Di sini menggunakan DHT11 untuk sensornya. Selanjutnya ada breadboardnya, ada kabel jumpernya. Selanjutnya ada 5 LED untuk mempresentasikan masing-masing kondisi ya. Di sini saya menggunakan juga ESP32. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk mengupload source code-nya ke dalam ESP32-nya. Selanjutnya ada Blink untuk memonitoring dari website, jadi kita bisa lihat suhu, LED yang hidup yang mana, kita bisa menghidupkan kulkas dan AC. Selanjutnya ada di aplikasi terakhir itu kita menggunakan yaitu Twilio untuk mengirimkan pesan ke WhatsApp. Jadi kita bisa langsung nih, misalnya ada notifikasi kulkas hidup, TV hidup. Jadi kita bisa langsung mendapat WA-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code-nya secara singkat. Nah, sekarang kita sudah di aplikasi Arduino IDE-nya, kita akan menjelaskan beberapa source code-nya ya. Yang pertama itu ada 3 baris untuk mendefinisikan penghubungan Blink dengan ESP-nya ya. Ini ada 3 baris dari template, dari nama template sama tokennya. Selanjutnya ada 7 library yang saya gunakan dari DHT, dari Blink, dari Wi-Fi ya. Terus ada Twilio juga di sini. Terus ada 3 baris di sini digunakan untuk menghubungkan ESP32 saya dengan Wi-Fi. Selanjutnya ada baris ini untuk mendefinisikan pin apa sih yang digunakan oleh DHT dan jenis DHT-nya pakai apa sih. Di sini saya kan menggunakan DHT11. Selanjutnya ada 5 baris LED yang masing-masing didefinisikan ya pinnya. Selanjutnya di sini semua data stream yang digunakan di Blink didefinisikan dari V0 temperatur, suhu, V1 kelembapan, V2 dan seterusnya. Selanjutnya ada config dari Twilio itu sendiri, ada 4 baris, yaitu yang pertama ada akun SID-nya, ada tokennya, selanjutnya ada dari siapa nomornya dan ke siapa nomornya. Selanjutnya ada logika di sini. Di sini kan kita menggunakan DHT11 yang digunakan untuk membaca kelembapan dan suhu. Di sini saya hanya membuat kondisi suhu ya, 3 kondisi suhu. Yang pertama ada itu dingin, kalau dia di bawah 30 Celcius. Nah, dia akan menampilkan pesan dingin. Selanjutnya jika dia lebih dari 30 dan sampai dengan 30,5, dia akan menampilkan pesan normal. Itu untuk kondisi kedua. Selanjutnya untuk kondisi terakhir ada kondisi panas jika dia suhunya lebih dari 30,5. Selanjutnya ada 4 baris ini digunakan untuk mengirimkan notif chat ke WhatsApp. Nah, dia akan berupa bubble. Pertama notifikasi, terus new line. Selanjutnya ada baris kedua itu suhu, temperaturnya berapa Celcius, terus ada statusnya panas, dingin atau normal. Selanjutnya di baris ketiga ada kulkas. Di kulkas ini dia kondisinya hidup atau mati. Berlaku juga dengan baris terakhir yaitu TV, hidup dan mati juga. Di source code ini kita juga pastinya menyambungkan dengan Blink untuk mematikan LED yang menganalogikan kulkas dan TV. Selanjutnya kita akan ke website Blink. Nah, sekarang kita sudah di website Blink-nya. Nah, sekaligus saya menampilkan serial monitor dari codingan saya sendiri ya. Pertama-tama ada 9 widget di sini, duanya yaitu gauge yaitu suhu sama kelembapan. Selanjutnya ada switch di sini untuk TV dan kulkas ya, untuk menganalogikan dua benda ini. Selanjutnya ada 3 LED yang mempresentasikan 3 kondisi suhu yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada label suhu di sini, karena dia di bawah 30 derajat maka menampilkan label suhu dingin. Selanjutnya ada label untuk status kulkas dan TV. Di sini bisa terlihat ya, TV mati dan kulkas mati. Di sini juga mati kondisinya di switchnya. Selanjutnya kita lihat di rangkaiannya, di sini juga mati.
Dan lampu birunya hidup ya, lampu LED 1 yang menampilkan bahwa itu suhu dingin. Nah, jika kita menghidupkan TV, nah dia akan mengirimkan notifikasi ya. Ini contohnya di serial monitor. Di sini ada suhu, selanjutnya ada kulkasnya mati, dan yang hidup hanyalah TV. Terus ada status baru di bawahnya, dan selanjutnya ada status di label di blinknya. Berlaku juga dengan kulkas. Di sini sekarang hidup semua ya, kulkas dan TV-nya. Dan untuk suhunya masih 29 derajat yaitu dingin. Nah, untuk LED-nya juga tetap berubah, dan di sini di rangkaian ini yang hidup TV dan kulkas, dan lampu biru yang mempresentasikan suhu itu dingin. Selanjutnya kita akan menampilkan contoh notifikasi di WhatsApp-nya ya. Nah, sekarang kita sudah di WhatsApp-nya. Di sini ada beberapa notifikasi yang sudah dibuat di rangkaian saya. Nah, contohnya misalnya kalau kita menghidupkan ESP32 kita pertama kali, kita akan menerima notifikasi yang 5 line ini ya, yang ada text message-nya. Nah, kita coba bedah dari baris per baris ya. Di sini ada suhu pastinya, ada temperaturnya, ada kondisinya dingin, panas atau normal. Selanjutnya ada kulkas, hidup atau mati, dan sama juga dengan TV. Di sini juga sesuai dengan rangkaiannya. Di sini kalau kalian lihat jedanya 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Di sini karena kita untuk menghindari spam dan keterbatasan mengirim pesan dari aplikasi Twilio itu sendiri. Nah, sekian dari penjelasan di video ini. Mohon maaf bila salah kata dan kekurangan dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.